kita mulai pembelajaran, alangkah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baik, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Apakah semuanya hadir? Hadir, Bu. Oke, baik. Mungkin kita langsung saja masuk ke pembelajaran kita pada pertemuan hari ini, yaitu kita akan membahas tentang teks eksposisi. Nah, Ibu ada pertanyaan. Pernahkah kalian membaca teks mengenai kebersihan lingkungan? Pernah, Bu. Terus menurut kalian apa yang bisa kita pelajari dari teks yang kalian baca tersebut? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya, apalagi? Menjaga lingkungan itu sangat penting untuk kesehatan. Oke, bagus ya. Kita lanjut. Tujuan pembelajaran kita yaitu hari ini kita akan belajar menemukan ide pokok, membedakan fakta dan opini, dan menyusun singkat teks eksposisi. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang pengertian teks eksposisi. Siapa yang bisa membacanya, Nana? Ya, Bu. Kepada Rara. Teks eksposisi adalah sebuah teks atau tulisan yang berisi penjelasan, uraian atau informasi mengenai suatu topik tertentu. Berbeda dengan teks cerita yang bersifat imajinasi, teks eksposisi ini selalu didukung oleh fakta, data, atau alasan logis. Misalnya, teks tentang manfaat sayur, pentingnya menjaga kebersihan, atau dampak membuang sampah sembarangan. Oke, next. Kemudian ada tujuan dari teks eksposisi. Nah, tujuan dari teks eksposisi ini yaitu teks eksposisi ditulis bukan untuk menghibur seperti cerita fiksi, tetapi untuk menginformasikan, menjelaskan, dan menambah wawasan pembaca. Kemudian ada ciri-ciri dari teks eksposisi itu sendiri, yaitu yang pertama bersifat informatif, yang kedua menggunakan bahasa baku, yang ketiga objektif dan tidak memihak, kemudian yang terakhir itu menyajikan fakta. Kemudian ada 3 struktur teks eksposisi, yang mana yang pertama itu adalah tesis, yaitu pernyataan pendapat awal, yang berisi tentang pernyataan umum atau pendapat awal penulis. Yang kedua yaitu argumentasi, alasan atau fakta pendukung, bagian yang berisi alasan logis, data, atau fakta yang mendukung pendapat awal. Kemudian yang ketiga itu ada penegasan ulang, yaitu bagian akhir yang menegaskan kembali pendapat awal dengan ringkas atau sering disebut dengan kesimpulan. Nah, selanjutnya coba kalian perhatikan gambar di depan. Apa yang kalian lihat? Siswa menyapu, Bu. Karena halaman sekolahnya, Bu. Ya, menyapu, membersihkan halaman sekolah. Apa lagi? Menyiram tanaman, Bu. Menyiram tanaman. Membuang sampah, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar tentang menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan akan membagikan LKPD. Silakan dipilih anggota kelompoknya 4-5 orang. Silahkan dikerjakan LKPD-nya. Pada bagian ada di sana terdapat suatu cerita tentang suatu teks tentang kebersihan lingkungan. Silahkan anda baca tentang teks tersebut, yaitu dengan syarat yaitu yang pertama membaca tidak bersuara, kemudian mata fokus pada teks bacaan, kemudian kepala tidak bergerak.
mendengarkan hasil diskusi. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok kami yang terkait pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Soal yang pertama, apa judul teks eksposisi yang kalian baca? Jadi, judulnya yaitu pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Lalu sebutkan minimal 3 fakta yang terdapat dalam teks. Yang pertama ada sekolah merupakan tempat belajar. Yang kedua menjaga kebersihan sekolah memberikan banyak manfaat. Yang ketiga dengan lingkungan bersih siswa akan fokus belajar. Lalu soal terakhir, apa penegasan ulang dari teks eksposisi tersebut? Oleh karena itu, kebersihan sekolah bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga kewajiban siswa, guru, dan yang lainnya. Sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Kalian lanjut kepada Ibu. Ya baik, terima kasih kita ucapkan kepada Najla. Diberi aplaus kepada Najla. Mungkin kalau kalian mau pemahaman lebih lanjutnya itu bisa mengerjakan di rumah atau pekerjaan rumah. Itu seperti mencari teks, kemudian menyiapkan ide pokok dan setiap paragrafnya, dan 3 fakta, kemudian 3 opini. Baiklah, kemudian ini ada soal evaluasi. Ananda bisa mengaksesnya melalui HP, handphone dengan terhubung ke internet. Kuisis ini bertujuan untuk mengetahui pemahaman Ananda sampai di mananya pemahaman